Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel YouTube Mas Kun. Nah, kali ini saya akan berbagi atau sharing tentang dunia emas. Nah, lebih khusus pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang sejarah emas. Nah, fase pertama yaitu adanya sistem barter. Berikutnya di fase kedua adalah uang sejati. Nah, itu akan menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar. Di fase ketiga nanti itu adalah adanya penggunaan uang kertas. Nah, disinilah emas mulai ditinggalkan sebagai alat tukar. Dan yang keempat, fase perjalanan emas ini adalah kejayaan emas di dinar dan dirham. Fase pertama yaitu sistem barter. Sistem barter adalah pertukaran antar barang bagi satu orang yang membutuhkan dan satu orang lain yang mempunyai barang tertentu yang berbeda. Nah, sistem barter ini diprediksi dimulai awal sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi di suku Mesopotamia. Terbayang kawan-kawan saat itu, apakah kehidupan perdagangan atau jual beli seperti sekarang ini? Tidak sama sekali. Jadi waktu itu orang itu dalam kesehariannya selain berkebun, berladang, juga ada yang berburu. Itu yang di daerah hutan atau pegunungan. Bagi yang daerah pantai itu biasanya juga seperti yang sudah nenek moyang kita juga lakukan, itu adalah sebagai nelayan atau pelaut di sana. Nah, dari perbedaan-perbedaan barang-barang yang didapat itu, mereka saling bertukar barang yang saling dibutuhkan. Nah, contohnya wortel atau sayur-sayuran ditukar dengan tepung, daging dengan rempah-rempah dan lain-lain. Nah, inilah barter itu terjadi. Nah, dengan adanya barter ini lama-lama orang menyadari ternyata tidak mudah untuk melakukan pertukaran barang ini. Karena apa? Nah, inilah yang disebut kelemahan-kelemahan dari sistem barter, yaitu barangnya yang ditukar itu tidak mudah saling adanya kecocokan. Yang kedua, sulit untuk membawa barang yang banyak, sama-sama banyak. Berikutnya adalah barang yang akan ditukar itu bukanlah barang yang tahan lama. Terbayang tidak kalau seandainya tempat untuk bertemu melakukan barter itu ada di tempat yang jauh, nah, saling ketemu di salah satu titik. Nah, ketika ada barang yang tidak tahan lama, contohnya tomat atau buah-buahan ya, itu dalam perjalanan mungkin butuh waktu itu ada yang sudah tidak segar lagi atau bahkan membusuk. Disitulah kelemahan-kelemahan barang yang tidak tahan lama. Nah, berikutnya lagi sulit untuk menakar atau memecah juga. Contoh, ada sekeranjang telur itu mau ditukar dengan daging kerbau atau ditukar dengan buah-buahan yang besar, contoh nangka seumpamanya. Nah, itu apakah nanti dibelah atau ditukar utuh, telurnya itu berapa jumlahnya? Nah, itulah kesepakatan yang tidak mudah atau dalam hal tawar-menawar. Nah, dari kelemahan-kelemahan sistem barter tadi, maka bagaimana kalau barter ini ada sebuah atau ada alat yang dipakai untuk sebagai alat tukar. Nah, itulah yang dinamakan dengan uang. Nah, berikutnya dengan penggunaan uang itu pada zaman dulu, alat tukar itu bisa berbentuk pisau dari perunggu, kulit kerang, garam, terus ada juga bahkan ya ini tengkorak pun bisa dipakai sebagai alat tukar atau uang itu sendiri. Nah, dari penggunaan uang ini, uang itu kan bukan sebagai tujuan ya. Jadi ketika benda yang satu dengan yang kedua itu berbeda, itu tujuannya kan sama-sama saling membutuhkan benda ini. Nah, uangnya adalah yang di tengah-tengahnya. Yang di tengah-tengah itulah namanya uang. Nah, itu sebagai perantara untuk pertukaran barang atau jual beli. Begitulah kawan-kawan, uang itu berlaku pada saat itu. Nah, fungsi uang itu sendiri adalah sebagai alat tukar, alat ukur, atau alat takar ya, alat tukar, alat ukur atau alat takar, dan sebagai alat simpanan atau penyimpan harta kekayaan. Nah, dengan adanya barang-barang tadi yang digunakan sebagai alat tukar itu atau uang itu sendiri, itu kan berupa barang yang mudah dicari. Contohnya pecahan gerabah, kulit kerang dan lain-lain itu menjadi
kelemahan dari sistem uang itu, dari uang itu sendiri, yaitu uang yang barangnya mudah dicari, mudah didapatkan. Inilah akhirnya muncullah emas dan perak itu sebagai uang. Nah, inilah yang dinamakan uang sejati, yang di dalamnya ada nilai intrinsiknya. Kenapa emas dan perak itu dipilih sebagai uang sejati? Di situ ada nilai intrinsik pertama. Yang kedua, emas itu tidak berubah meskipun disimpan dalam jangka waktu yang lama dan juga tidak hancur. Terus mudah untuk dilebur atau diolah kembali. Dan barangnya langka atau sulit untuk diperoleh. Jadi ini sebagai barang yang langka. Ketika emas dimiliki, itu nilainya sangat tinggi dan waktu itu bisa dipakai sebagai emas atau mata uang yang terbaik. Nah, selain itu, kenapa emas dipilih sebagai pilihan yang terbaik sebagai uang atau alat tukar? Karena sebagai fitrah manusia, kita semua pasti suka kan? Nah, mau ini, nah ini kan emas EOA Gold yang nanti akan bisa kawan-kawan dapatkan di semua agen, member maupun cabang EOA dimanapun berada. Berikutnya, jika uang emas dan perak, uang emas khususnya itu digunakan di seluruh dunia, maka akan terjadi keadilan yang merata. Nah, perubahan apa yang terjadi dalam penggunaan emas kalau sudah meluas di seluruh dunia? Maka kejayaan emas akan kembali pada masanya, insya Allah. Itulah kenapa uang sejati atau emas itu dipilih sebagai alat tukar yang baik, karena dengan emas banyak mempunyai kelebihan-kelebihan di dalamnya. Nah, setelah dari fase kedua penggunaan uang sejati, kita masuk pada fase ketiga, yaitu uang kertas. Nah, bagaimana emas tadi itu baru transformasi menjadi uang kertas. Nah, tahun 1971, di mana Amerika Serikat secara sepihak mengeluarkan atau memberikan keputusan sepihaknya bahwa sejak itu emas tidak bisa ditukar dengan dolar, sehingga semua ini kebijakan Amerika Serikat ini berdampak kepada seluruh negara yang masing-masing mempunyai uang atau mata uang itu sendiri. Dan di Indonesia sebelumnya ada undang-undang tentang pembentukan uang negara itu. Pada pasal 1 jelas disebutkan bahwa untuk menentukan nilai uang itu di undang-undang itu disebut bahwa 5 gram itu setara dengan sebesar nilai 10 rupiah uang Indonesia. Nah, begitulah sehingga sampai saat ini dengan kebijakan Amerika Serikat itu, kita pun sebagai bangsa Indonesia yang dulu awalnya 10 rupiah itu adalah setara dengan 5 gram emas, maka sekarang sudah jauh sekali nilai-nilai uang itu tidak ada gunanya jika dibandingkan atau dikonversi dengan emas. Di sinilah kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat dari penggunaan uang kertas itu sendiri. Nah, kerusakan-kerusakan yang terjadi dengan pemakaian uang kertas ini adalah nilai tukarnya yang terus merosot, yang pertama ya. Terus yang berikutnya adalah munculnya ketidakadilan ekonomi, yaitu dimainkan oleh beberapa segelintir orang atau beberapa orang yang dibalik sistem perekonomian dunia. Dan yang ketiga adalah karena uang diciptakan dari sesuatu yang tidak ada sebelumnya, maka keseimbangan sumber daya alam ini tidak terjaga. Jadi dengan adanya uang itu, yang mempunyai uang atau yang merasa hartanya banyak dengan uang yang ada itu bisa membeli apapun ya, sampai sumber daya alam pun dikuras habis, itu pun mampu, karena uang itu bisa dicetak dengan mudah ya. Contoh, kita punya sumber daya alam yang luar biasa, Freeport contohnya. Itu Amerika itu sebetulnya hanya mencetak uang saja, mencetak uang. Nah, Indonesia dikasih dolarnya. Nah, apakah dengan dolar fisik? Tentu tidak juga, karena kalau dalam bentuk fisik akan berapa banyak kontainer yang akan masuk ke Indonesia. Jadi secara kasat mata emas-emas kita itu dibawa ke Amerika. Nah, kita akhirnya yang ada di Indonesia dikasih apa? Hanya nilai-nilai atau angka-angka digital. Itulah yang diperoleh oleh kita di Indonesia. Nah, itulah sumber daya alam sampai tidak terjaga di situ. Nah, akhirnya muncullah hiperinflasi dari kerusakan-kerusakan yang
terjadi akibat penggunaan uang kertas, yaitu di Venezuela tahun 2016 itu 1 roll tisu gulung itu setara 0,4 dolar Amerika. Dan contoh lagi jauh sebelumnya tahun 1945 di Hongaria, yaitu uang di sana tidak laku sama sekali, jadi sampai berserakan di jalan-jalan, disapu, seperti sampah lah ya, seperti itu, hiperinflasi. Nah, itulah gambaran penggunaan uang kertas, yang dimana sebelumnya uang kertas atau currency itu bisa menjadi pengganti dari emas. Berikut ini ada video tentang bagaimana sistem perbankan itu terjadi, sampai nanti di balik perbankan itu kejahatan-kejahatan apa yang ditimbulkan oleh sistem perbankan. Nah, kita sama-sama saksikan yang berikut ini yuk. In the long, long ago, people bartered. They traded things they had for things they wanted. I'll trade you my raspberries for that there pot pie. Pada mulanya, orang bertransaksi dengan tukar-menukar barang atau disebut barter. Transaksi ini dirasa kurang praktis karena harus bawa-bawa barang kemana-mana. Then one day, a goldsmith walked up and said, Lalu, datanglah bankir pedagang emas memberi solusi agar transaksi perdagangan menjadi lebih praktis. Now, everybody thinks gold is valuable, so why doesn't everybody trade gold for things they need? a price was set for gold, and now it was very easy to conduct commerce because people could trade gold for all the things they needed. Maka dimulailah babak baru. Emas, juga perak dan tembaga dijadikan alat tukar alias uang. Ini adalah kondisi ideal, sebab emas itu ada nilai intrinsiknya. Jadi, uang itu betul-betul ada harganya. Look at all my gold! Hey, stop them! That's my gold! Tapi, jika emasnya banyak, rawan dicuri atau dirampok orang, maka para bankir pedagang emas datang kembali memberi solusi. Say there, Pile. I've got a vault and some guards. I can keep your gold safe for you for a small fee. Yeah, sure, that'd be awesome. You see, Pyle, this is how the first bank made money. Maka dimulailah era baru. Awalnya, bank menjadi tempat simpanan emas para nasabah. There you go, Pile. I owe you 100 gold coins. Selanjutnya, permainan berubah. Nasabah yang menitipkan emas pada bankir diberi tanda terima berupa kertas yang istilahnya IOU. Saya berutang padamu. Inilah asal-muasal uang kertas. Bank menjadi sentra peredaran uang. Jadi sebenarnya IOU alias uang kertas itu adalah surat utang, bukan uang sungguhan. Dan yang namanya bank sentral itu dari dulu memang swasta. Negara tak ikut campur urusan peredaran uang. Sama seperti sekarang, pemerintah Indonesia, Presiden Republik Indonesia tak boleh ikut campur urusan peredaran uang. Inilah sistem yang diterapkan di seluruh dunia sejak dulu. Okay, great. Come back anytime and redeem your gold when you want it. It'll be right here in my vault. Now you're holding the very first paper money, Pile. Wow, this is great. It all makes sense. Oh, that's right. It was good, and everybody started using IOUs because everybody knew the IOU was as good as gold. Inilah persepsi yang dikembangkan. Persepsinya, kertas yang sebenarnya tak ada nilainya itu, jika diterbitkan oleh para bankir, jadi bernilai sama dengan emas. Padahal, orang tak pernah lihat emasnya di mana dan seberapa banyak. Para bankir swasta menjelma jadi Tuhan yang menciptakan kertas jadi senilai emas. Luar biasa. Wow, this candy is really a good price. 1 IOU. I'm getting some more for later. Hey, wait a minute, it was just 1 IOU. 10 IOUs for chocolate? You can't just raise prices like that. Maka terjadilah problem besar sampai sekarang. Kebanyakan orang tak tahu beda antara money dengan currency. Itu dua hal yang sangat beda. Apalagi dalam bahasa Indonesia, money itu uang, currency itu mata uang. Orang tak tahu apa bedanya. Do you know what this is? Now you may be thinking you, of all people, should know that you're holding money, but I'm making a point with a kind of tricky question. What I'm really holding is currency. Currency and money are actually very different. Uang alias money itu ada nilai intrinsiknya. Emas ada harganya. Zaman barter dulu, kambing ada harganya, ayam ada harganya. Sebaliknya, uang kertas alias currency itu tak ada nilai intrinsiknya. Akibatnya apa? Inflasi. Harga-harga melambung tinggi. Currency
currency fluctuates in value and over the long run becomes worth less and less. And that's also known by another name, inflation. I call inflation the silent currency killer because you can't see it, you can't hear it, you can't smell it. You just get hit by it. When you go to the grocery or the gas station or go to buy a car, zap, the price is higher. It gets you as surely as a rattlesnake bites you. At least a rattlesnake has the courtesy to warn you. So consider this video your warning. Inflation will kill your savings if you let it. Inilah sistem yang menguntungkan segelintir elit yang punya hak nyetak duit dengan merugikan umat manusia lain di dunia. That's not fair. Oh, If you think that's not fair, you're gonna love the next part. what's he doing? How do banks make money, pal? Problem pun bertambah lagi. Semua orang mengira bahwa uang kertas yang diterbitkan oleh bankir itu di-backup dengan emas. Awalnya kan orang memang taruh emas, dapat surat utang IOU. Jadi wajar saja jika orang mengira uang kertas itu pasti ada backup emasnya. Padahal tidak. Para bankster itu nyetak duit tanpa backup emas. Modal dengkul. Coba Anda lihat laporan Dewan Gubernur Federal Reserve. Berapa jumlah dolar yang diedarkan? 1,4 triliun dolar. Kemudian Anda lihat situs resmi Departemen Keuangan Amerika. Berapa cadangan emas Amerika? Hanya 11 miliar dolar. Artinya apa? Cadangan emas hanya 0,8% dari duit dolar yang diedarkan. Parahnya lagi, tak ada hubungan antara simpanan emas dengan jumlah uang yang diedarkan. Nyimpan emas sekedar nyimpen, nyetak duit jalan terus. Tak ada hubungannya. Juga, silakan Anda lihat laporan keuangan Bank Indonesia. Jumlah uang yang diedarkan 586,7 triliun rupiah. Cadangan emas kita 36,7 triliun rupiah. Artinya, cadangan emas Indonesia hanya 6,3% dari jumlah rupiah yang diedarkan. Tak ada hubungan antara simpanan emas dengan jumlah uang yang diedarkan. He prints more IOUs without any more gold, loans them out for interest, makes a pretty penny, and nobody is the wiser. Unless everybody wanted their gold back at the same time. Sistem keuangan modern ini yang diajarkan di semua sekolah di seluruh dunia baru ketahuan bohongnya kalau semua orang sama-sama tarik duit dari bank pada waktu yang bersamaan. Rush. I'd like to redeem my IOUs, please. Thank you very much. Hey! I want my gold back now! Thief! Thief! Gotta love the bank run, bringing people together. See, they all found out he was stealing, made a run on the bank and demanded their gold, but as you can see, there ain't no gold to get. Mari kita dalami tentang uang dan bankster ini, motivasi dibalik kebohongan bumi globe. Bank berasal dari kata bench bahasa Inggris, yang asalnya dari bahasa Italia, banca, yang artinya bangku. Zaman dulu, kuil-kuil dipenuhi oleh para pendeta perangkap bankir. Mereka berdagang di sekeliling kuil dengan menaruh bangku-bangku penukaran uang emas, banca, bank. Mereka sebenarnya tak peduli Tuhan mana yang disembah di kuil itu. Yang penting, para jemaat yang datang ke kuil itu berdagang dengan mereka. Para jemaat jadi nasabah bankir pendeta. Itulah aktivitas yang terjadi di semua tempat-tempat peribadatan kuno. Kita sama mengetahui bahwa Ka'bah sebelum periode Islam menjadi tempat pemujaan berhala. Sebelum kemudian berhala-berhala itu dihancurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ajaran Islam sendiri mengharamkan riba alias praktek membungakan uang. Para bankir pendeta menaruh bangku-bangku tempat berdagang di kuil yang mana saja. Apapun agamanya, apapun Tuhannya, para bankir pendeta tetap praktik di situ. Kemudian, seperti yang dijelaskan lewat film kartun tadi, jika bankirnya korup dan nasabah tak bisa tarik kembali emasnya, nasabah pada ngamuk dan menjungkir balikan meja alias bangku atau bangka itu. Dari situlah timbul istilah bankrupt alias bangkrut. Bagi rekan-rekan yang beragama Kristen, tentu mengetahui kisah Nabi Isa atau Jesus menjungkir balikan bangku-bangku tempat berdagang di tempat ibadah. Itulah yang disebut bankrupt. Nabi Isa atau Jesus membangkrutkan para pendeta bankir. Jadi, sistem ekonomi berbasis bank sentral yang sebenarnya swasta, yang motivasi sebenarnya adalah mencari profit, yang diajarkan di semua sekolah di seluruh dunia, sebenarnya bertentangan dengan ajaran agama. Kenapa? Karena ajaran agama mengharamkan sistem yang dibuat untuk menguntungkan segelintir orang dengan merugikan umat manusia yang lain. Itulah sistem uang kertas yang ada di dompet Anda yang didesain oleh para bankster. Setelah menonton video tadi, gambaran apa yang kawan-kawan dapatkan? Nah, sekarang kita mulai melangkah ke fase keempat, yaitu dinar dirham. Kita sebagai agent of gold
mempunyai peranan. Yang pertama adalah kita disarankan atau digerakkan untuk bersiar atau mengedukasi masyarakat tentang manfaat emas. Yang kedua adalah mengembalikan emas itu ke kantong-kantong umat. Dan ketiga, menciptakan atau menyebarkan emas itu dalam kepingan yang kecil-kecil agar masyarakat yang paling bawah pun bisa memiliki dan menyimpannya. Dan yang keempat adalah melalui penguatan finansial masyarakat. Setelah adanya kondisi yang ideal, semua masyarakat itu bisa membawa emas dan emas sudah tersimpan di kantong-kantong oleh masyarakat, kantong-kantong umat, apakah sudah siap untuk penggunaan dinar dirham itu? Siapkah Anda, saya, kita semua? Nah, itu adalah sebagai wasilah kita semua untuk melangkah ke sana. Entah itu kita bisa sampai kepada fase itu, wallahu alam. Yang jelas kita semua sudah berusaha untuk sebagai bagian peradaban itu, bahwa ke depan emas dan perak akan menjadi kejayaan kembali. Akan datang pada masa di mana masa itu tidak berlaku selain emas dan perak, yaitu dinar dan dirham. Simpan dan siarkanlah emas kepada sebanyak orang, sebanyak mungkin orang. Berarti kita semua ikut andil dalam penyelamatan aset, ikut dalam penguatan finansial masyarakat dan umat. Uang kertas bukanlah uang sejati. Jadi mulai sekarang, emaskanlah uang Anda, emaskanlah uang kertas. Jika punya tabungan di bank atau rekening bank, simpanlah secukupnya sebagai keperluan jangka pendek dan jadikan simpanan emas sebagai investasi jangka panjang. Nah, terakhir, ilmu tidak akan mengubah hidup Anda, tapi actionlah yang akan mengubah hidup Anda. Diskusi juga tidak akan bisa mengubah kehidupan Anda, tapi actionlah yang akan bisa mengubah kehidupan Anda. Nah, itulah 4 fase perjalanan emas. Semoga dengan edukasi tentang sejarah emas ini, kita bisa mengerti bagaimana emas itu nanti akan menemui kejayaannya kembali. Nah, sebagai agent of gold, kita semua berpesan bahwa kita ini adalah bagian di dalamnya, bagian batu bata peradaban, di mana kita butuh saling support untuk maju ke depan. Yang terakhir, saya sampaikan mengutip dari pernyataan Haji Bolot, komedian itu ya. Jadi yang terpenting di dunia itu ada 3. Pertama, jangan ambisi apapun ya. Kalau kita ambisi, terlalu ambisi, juga kita tidak akan bisa menerima kenyataan ketika ambisi itu tidak tercapai. Nah, yang kedua adalah jangan sirik. Nah, biar semua orang apapun ya, atau sesama kita, sesama agent, omsetnya besar. Nah, dengan besarnya omset itu, alhamdulillah, karena ada potensi wakaf di sana yang bisa dikembangkan. Nah, juga dengan teman-teman kita mau punya apapun ya, emasnya sebanyak apapun, ya kita juga patut bersyukur. Gitu. Intinya jangan sirik. Dan yang keempat adalah, ketiga adalah perbanyaklah sedekah. Nah, disinilah EOA Gold itu ya, salah satu produk dari emas ini. EOA Gold ini ada nilai wakafnya ya. Salah satunya adalah untuk wakaf Menara MUI. Biasanya juga ada tambak udang yang dipergunakan untuk membiayai dari para kaum duafa, mengentaskan kemiskinan, membantu melepaskan lilitan-lilitan hutang dari rentenir pada umat-umat Islam yang banyak terjebak pada sistem riba ini. Dan banyak sekali program-program wakaf peradaban yang dijalankan di sana. Jadi kawan-kawan bisa memilih EOA Gold ini adalah sebagai pilihan yang insya Allah ada nilai dunia dan akhiratnya, karena ada di dalamnya baik itu dari perusahaan cabang, agent, member maupun konsumen. Insya Allah itu semua berperan aktif dalam pelibatan wakaf, di mana di dalam keuntungan perusahaan itu akan disalurkan kepada wakaf peradaban EOA. Sekian dari saya, Agent of Gold Kota Batu, Mas Gun, biar brandingnya emas. Nah, bisa selebihnya tentang emas ini nanti bisa dibaca-baca di sini di Mas Gun EOA Gold
atau yang lain. Kawan-kawan bisa pelajari di situ. Jika ada yang tertarik, bisa saja langsung chat. Di situ ada nomor WA yang bisa dihubungi. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Kami sampaikan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.